Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Saat ini sudah masuk waktu bagi kita untuk memulai peribadahan minggu kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 32 ayat 1. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu Judika ini diambil dari titah yang pertama sampai titah yang keempat. Marilah kita membacanya secara responsorial. Saya akan memulai dari titah yang pertama. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 677 ayat 1. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami
selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Marilah kita membacanya secara responsorial. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 723 ayat 1. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pada waktu yang
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan pada minggu ini, dan juga kita masuk dalam doa syafaat. Shalom. Warta Jemaat Pelayanan HKBP Delta Mas Resort Lipo Cikarang, Minggu Judika tanggal 21 Maret 2021. Warta yang pertama, ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing melalui live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika, dan topik minggu adalah Kristus pokok keselamatan. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak atau physical distancing. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini. Kepada seluruh warga Jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar proses vaksinasi secara nasional yang saat ini sedang berlangsung dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan atau kesalahan apapun, sehingga wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, PA Remaja Naposo. PA Remaja Naposo akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 19.00 sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom Meeting. Dimintakan kepada seluruh jemaat remaja dan Naposo untuk dapat mengikuti PA tersebut tepat waktu yang link Zoom-nya akan dibagikan pada hari Sabtu. Warta yang kelima, PA Kaum Ibu. PA Kaum Ibu akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 20.00 sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom Meeting. Link Zoom-nya akan dibagikan pada hari Kamis. Warta yang keenam, PA Kaum Bapa. PA Kaum Bapa akan dilaksanakan pada hari Senin jam 20.00 sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom Meeting. Link Zoom-nya akan dibagikan pada hari Senin. Warta yang ketujuh, pertangyangan lingkungan. Pertangyangan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 jam 20 WIB sampai dengan selesai. Pertangyangan ini akan dilaksanakan melalui Zoom aplikasi yang linknya akan dibagikan di WA Group HKBP Delta Mas. Marilah kita semua mengikuti pertangyangan tersebut tepat waktu dengan semangat yang baru.
Jemaat yang sakit, marilah kita membawakan dalam setiap doa kita kesembuhan untuk Amang Pendeta HG Simatupang yang saat ini terpapar COVID-19 dan Inang Pendeta Imelda beserta Ernesio dan Elma ditutup bungkus Tuhan Yesus agar tetap dalam keadaan sehat. Keluarga saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah pastori. Warta yang ke-9, Sakramen Baptisan Kudus. Sakramen Baptisan Kudus yang rencananya dilaksanakan pada hari ini, berhubung situasi dan kondisi saat ini, maka sakramen tersebut ditunda menunggu pemberitahuan berikutnya. Warta yang ke-10, serah terima tugas. Serah terima tugas dari masing-masing dewan dan seksi-seksi yang rencananya dilaksanakan pada hari ini setelah peribadahan ditunda sampai pemberitahuan berikutnya. Warta yang ke-11, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada satu minggu ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Yang pertama, Joseph Marcel Gultom dari Wik Delta Mas, David Siregar dari Wik Delta Mas, Manisa Riesa Borusiagian dari Wik Heger. Yang berikutnya Inang Martelena Borusiahaan dari Wik Delta Mas, Marcia Angeline Borumanurung dari Wik Delta Mas, Amang Anggiat Silaban dari Wik Diaspora, serta Amang Guntur Parningotan Hutapea dari Wik Diaspora. Demikian yang menjadi warta buat kita pada minggu ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu dengan nyanyian dan juga mendengar firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami dalam seminggu ini, hingga Engkau satukan kami dalam peribadahan online pada hari ini. Ya Bapa, kami sudah membacakan warta kegiatan huriamu yang akan kami laksanakan di Minggu Judika ini. Kiranya tuntun kami supaya dapat melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan juga turut campur untuk kami boleh terpanggil mengikuti kegiatan gereja-Mu, mulai dari kegiatan PA kaum bapa, kaum ibu, dan juga remaja Naposubulung, serta pertanian lingkungan. Sesibuk apapun kegiatan kami, kiranya kami boleh memberikan waktu yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus untuk Amang Pendeta HG Simatupang, yang pada beberapa hari yang lalu dari hasil swab positif COVID-19, sehingga harus menjalani isolasi mandiri di rumah pastori. Bapa, kami mohonkan kesembuhan dari Bapa untuk Amang kami ini. Curahkan roh-Mu untuk memampukan Amang Pendeta kami ini menjalani masa-masa isolasi dengan hati yang berserah padamu, sehingga imunitas Amang kami ini boleh tetap dalam kondisi yang baik dan prima. Begitu juga kami mendoakan uluan kami, Inang Pendeta Imelda Burbakara, dan anak-anaknya Sio dan Elma, tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Bapa, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada peribadahan online hari ini, maupun yang tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu untuk semua kegiatan kami, baik sebagai pegawai, karyawan, dan usahawan. Engkau tahu masa pandemi ini sungguh berdampak dari segi ekonomi. Mampukan kami sebagai orang tua mencukupi segala kebutuhan keluarga kami masing-masing. Berkati juga anak-anak kami dalam tugas belajar sebagai siswa ataupun mahasiswa. Juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Berikan jalan yang terbaik buat mereka, sehingga apa yang mereka citakan dapat mereka raih dengan baik. Kiranya anak-anak yang Engkau berikan buat kami boleh menjadi anak yang membawa sukacita, juga kebanggaan buat keluarga, masyarakat, gereja, terlebih di hadapan-Mu. Bapa,
Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, nama yang mulia dan agung, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Demikian dikatakan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini menceritakan bagaimana keistimewaan Yesus sebagai imam besar Allah yang agung dan mulia. Kalau pada teks-teks kitab Injili, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sering menceritakan bagaimana Yesus itu adalah orang yang digambarkan sederhana, yang merakyat, yang hidup duduk bersama dengan orang-orang berdosa, yang hidup membela orang-orang miskin, bersama-sama dengan bahkan orang yang bercela. Namun pada teks firman ini, Dia tidak digambarkan dengan kesederhanaannya, melainkan dengan keagungannya, kemuliaannya, kemahabesarannya sebagai imam besar, imam yang agung. Dikatakan di sini, imam besar adalah menyangkut bagaimana Allah telah memilih dan berkenan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Aku telah memperanakan kau pada hari ini. Kalau kita perhatikan,
murid-murid Yesus, pengikut Yesus yang pertama, itu menyebut Yesus itu dengan sebutan, ada yang memanggil dengan sebutan guru. Yesus pernah menanyakan kepada Simon Petrus, apa kata orang sebutan terhadap aku? Ada yang memanggil engkau Elia, ada yang memanggil dirimu mengenali engkau sebagai Yohanes Pembaptis, ada yang mengenali engkau sebagai seorang dari antara para nabi. Namun kata Yesus kepada Simon Petrus, apa kata dirimu mengenai aku? Engkau adalah anak Allah. Banyak sebutan dalam kitab Perjanjian Lama kita bisa lihat terhadap Yesus. Ada yang menyebut sebagai Rabi, Guru, Yesus Mesias yang diurapi Allah, Yesus anak Daud, Yesus Juru Selamat, Yesus orang Nazaret, dan berbagai macam lainnya. Namun pada kitab Ibrani ada keistimewaan. Dalam surat Ibrani itu lebih ditekankan bagaimana Yesus bergelar sebagai imam besar dari Allah. Imam besar yang mana bertugas sebagai pengantara antara umat kepada Allah. Imam besar yang setiap tahun wajib masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Suci Yerusalem menurut tradisi Israel pada saat itu, untuk kemudian membawakan doa dan permohonan dari umat, kemudian memohon keampunan kepada Allah Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, lantas apa yang membuat Yesus itu adalah imam besar yang istimewa? Apa yang membedakan dari imam besar lainnya? Yang pertama adalah, yang ditunjukkan melalui firman Tuhan sekarang ini, adalah Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Surat Ibrani itu disampaikan kepada orang-orang Ibrani yang pada masa itu baru saja menerima Kristus, yang berserak di mana-mana, baru mengakui Yesus sebagai juru selamat, tetapi dianggap sebagai anak yang baru lahir, yang belum tahu apa-apa. Orang-orang pada masa itu tahu bahwa Yesus itu adalah anak Daud, keturunan raja. Sementara pada masa itu, ketika seseorang menjadi imam, dia tidak berasal dari marga Daud, melainkan berasal dari marga Lewi. Oleh karena itulah orang mempertanyakan apakah benar Yesus ini adalah imam besar, karena dia berasal dari keturunan raja, bukan dari keturunan imam. Oleh karena itulah firman Tuhan ini menegaskan keberadaan Yesus sebagai imam dan raja sekaligus itu tidak mengikuti Israel pada masa itu, tradisi keimaman Israel, melainkan menurut peraturan Melkisedek. Yang mana Melkisedek itu adalah masa Abraham, di mana Melkisedek datang kepada Abraham menyampaikan berkat dari Tuhan kepada Abraham. Kalau menurut orang-orang pada masa itu harus dari keturunan Lewi, padahal ini maksudnya menurut peraturan Melkisedek, yang artinya bukan mengenai anak Daud atau keturunan Daud lagi, melainkan sampai kepada opungnya si Daud menurut tradisi dari Abraham itu sendiri. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang hendak disampaikan di sini rupanya? Bahwa memang pada masa itu ada saja pengajaran-pengajaran yang hendak menyesatkan, mengkerdilkan iman dari orang-orang yang masih belajar untuk bertumbuh. Pada masa itu sudah muncul keraguan akan kuasa Yesus sebagai imam, sebagai juru selamat, sebagai yang benar-benar keturunan Daud. Pada masa itu berbagai macam disampaikan tuduhan-tuduhan kepada pengikut Kristus, hendak membuat pengikut Kristus itu sendiri mundur pelan-pelan, kemudian menjadi murtad,
dan meninggalkan imannya. Tantangan itu terus datang kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, kepada orang-orang yang benar-benar mencurahkan hati dan pikirannya untuk beriman kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi pegangan pedoman bagi kita, bahwa tantangan itu bukan hanya datang pada saat ini, dari dulu sudah ada. Dari dulu orang sudah menghadapinya. Dari dulu orang sudah melaluinya dan bisa bertahan hingga saat ini. Dan itulah yang ditekankan oleh firman Tuhan sekarang ini, bagaimana kita juga mewaspadai, mawas diri agar iman kita jangan goyah. Kita juga harus memperhatikan pengajaran-pengajaran di sekitar kita, menguji dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian membuat kita memilih kebenaran firman Tuhan itu untuk mengcounter ataupun melawan pengajaran-pengajaran palsu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kemudian yang kedua, yang menjadi alasan bahwa Yesus adalah imam besar yang agung, adalah bahwa dia berempati terhadap penderitaan dari manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mungkin kita bisa memahami bagaimana empati yang disebutkan oleh firman Tuhan sekarang ini. Empati Kristus, imam besar yang berempati sungguh-sungguh terhadap penderitaan umat. Itu makanya tadi katakan dia adalah imam besar yang mencurahkan air mata, yang benar-benar berkeluh kesah, merasakan arti sesungguhnya dari penderitaan manusia. Dia adalah imam besar yang telah diperkenankan Tuhan merasakan bagaimana pahit getirnya kehidupan ini, dan kemudian memohonkan kepada Tuhan untuk mengasihi umat yang sedang menderita. Sejak masa perjanjian lama dalam tradisi Israel, imam besar saat itu mempersembahkan kurban penghapusan dosa, kurban bakaran, sebagai wujud kesetiaan kepada Tuhan, sebagai patujolo atau pengantar untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan yang telah dipersembahkan oleh umat. Jadi umat menyampaikan kambing, domba, lembu untuk menjadi korban bakaran. Imam besar yang membawakan kepada Tuhan menyampaikan permohonan-permohonan tersebut. Namun pada Ibrani sekarang ini hendak ditekankan bahwa imam besar itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kurban bakaran itu, kurban penghapusan dosa itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang menyampaikannya dengan air mata, dengan ratap tangis, dengan jeritan di kayu salib, dengan keluh kesah, dengan pedihnya penderitaan itu dia rasakan, menyampaikan permohonan kepada Tuhan untuk mengasihi saya, mengasihi Anda, mengasihi umat manusia, agar Tuhan tetap memperhatikan kita. Hal ini menegaskan kembali bahwa imam besar yang adalah Yesus Kristus menunjukkan empati kepada penderitaan manusia. Namun lebih daripada itu adalah Allah juga berempati kepada kita. Dan itu menjadi salah satu tantangan terbesar bagi dunia ini di masa pandemi sekarang ini. Berempati. Kalau simpati, misalkan ada seorang artis yang pandai bernyanyi, oh simpatik aku dengan itu. Oh simpatik aku dengan ketua kami itu. Dia memiliki karisma. Dia memiliki kemampuan untuk berbahasa, dialektika yang bagus dan lain sebagainya. Tapi ketika orang berempati, dia akan memikirkan bagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin pada masa rapat ataupun ketua itu untuk kemudian mengkoordinir anggota-anggotanya, sehingga memunculkan
semangat ataupun keinginan untuk membantu binomat tidak menjadi biang keladi ataupun menjadi bagian dari masalah ataupun tanggung jawab dari si ketua itu. Jadi kalau tidak bisa membantu, minimal tidak menambah repot dari orang tersebut. Itulah gambaran dari yang namanya berempati, yang mencoba masuk ke dalam perasaan dari seseorang, memahaminya, dan kemudian meresponnya. Kenapa itu menjadi tantangan di masa sekarang ini? Orang-orang bisa saja menjadi bos ojek online tapi tidak pernah ngojek. Orang-orang bisa saja memiliki toko online tapi nggak ada toko onsite, toko aslinya nggak ada, barang-barangnya memang stok barang-barangnya nggak ada, tapi dia membuka toko online. Sehingga misalnya kalau dalam posisi IT ataupun bagian manajemen dari pihak ojek online ini mengatakan, oh 5 menit ini bisa sampai atau 10 menit bisa sampai, tapi kenapa kamu lama banget driver online? Itu orang-orang itu pelanggan sudah nunggu, kenapa lama? Namun akan dikatakan, ya jelas lah, ini kan gak lihat tadi ada kondangan, gak lihat tadi ada kemacetan, mau gimana? Tadi sudah saya terangkan kepada pelanggan dan lain sebagainya. Seorang pemimpin yang berempati tidak akan lupa bahwa sebelum ia menjadi pemimpin, ia adalah orang yang dipimpin. Memahami bagaimana perasaan orang dan pergumulan orang-orang yang dipimpin. Seorang bapak ataupun seorang ibu ketika mendapati anaknya melakukan kehilapan ataupun kesalahan, ingatkanlah dengan sabar. Tetap dengan berempati. Jangan lupa bahwa Anda juga pernah anak-anak. Jangan terus diomeli. Ketika menghendaki ataupun seorang anak menginginkan uang jajan ekstra, jangan langsung diomeli. Ingatkan dengan sabar, dengan sikap ataupun perasaan empati kepada si anak tersebut. Mau di bahasa Batak dilokon di Efesus bindu onom ayat 4, hamu akka ama unang kita lihamu akka yang akomuna. Artinya mengingatkan dengan perasaan empati kepada si anak tersebut. Tapi jangan lupa kepada anak juga. Kalau nakal, yang pusing itu siapa? Ya orang tua. Kalau kalian misalnya kelayapan, keliaran, keluyuran, tak kemana-mana, yang pusing siapa? Si anak? Bukan, yang pusing orang tua. Berempati juga. Kalau misalnya kalian meminta ini, itu, rupanya pendidikan tidak lancar, rupanya tidak sungguh-sungguh mengerjakan apa yang ditugaskan, yang pusing siapa? Pusing Anda, lebih pusing lagi orang tua di situ. Itu pentingnya berempati tadi. Itu tantangan masa pandemi sekarang ini, untuk berempati kepada orang lain. Itu makanya kalau dalam masa prapaskah, dalam tradisi Kristen, itu ditandai dengan berpuasa. Yakni berpuasa bukan jadi tidak makan dan tidak minum. Intinya adalah mengorbankan, atau maknanya adalah mengorbankan kepentingan, kesenangan diri sendiri demi kebutuhan orang lain. Jadi kalau misalnya seorang ibu yang kesenangannya belanja ke sana, shopping online kemana-mana, coba berpuasa, bertahan diri dulu untuk tidak melakukan hal sedemikian. Yang aturannya budget ke situ disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Kepentingan kita korbankan, kesenangan kita korbankan untuk kebutuhan orang lain, untuk orang yang lebih membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah bahwa ketika Yesus Kristus dimaknai, dipahami, dan dimengerti sebagai imam besar, dia adalah menjadi pokok keselamatan. Ibana dosi horhon haluau. Dari dia kita mendapatkan keselamatan. Dari dia kita bertindak sebagai anak-anak keselamatan. Tidak lagi menjadi anak-anak dosa. Tidak lagi menjadi anak-anak dalam kegelapan. Tidak lagi menjadi anak-anak yang melakukan kejahatan.
namun yang beralih kepada terang dan kebaikan, kepada kedamaian. Kita tidak menjadi pendendam, kita tidak menjadi pembenci dan pemberang, memendam kesalahan orang lain, namun mengampuni orang lain, karena kita pun adalah orang yang diampuni. Namun kita perlu mengingat bahwa apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun itu, ketulusan apapun itu, bukan menjadi itu yang menentukan kita diselamatkan, namun hanya Kristus Yesus. Kebaikan kita kepada orang lain itu tidak menjadi jaminan bagi kita, tidak menjadi penentu bagi kita mengerjakan keselamatan bagi kita sendiri. Namun hanya karena Yesus Kristus itu sendiri, Imam besar yang telah menjadi mendamaikan kita, Dia yang adalah kudus, mengkehendaki kita sekalian menjadi kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah kita menjalani hari-hari kita dalam setiap waktu kita kudus di hadapan Allah, bersedia mengampuni, memaafkan orang lain, jangan membiarkan diri kita menjadi berdosa, jahat oleh karena rasa benci kita, namun ampunilah seorang akan yang lain. Berikanlah diri kita menjadi orang yang dikuduskan, yang tetap dicangkokkan atau tetap nyambung, tersambung dengan pokok keselamatan itu, Yesus Kristus. Setiap hari kita meneladani kasih yang daripada Kristus. Amin, kita berdoa. Allah Bapa surga yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah Engkau berikan pada saat ini. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar boleh kami mengerti dan kami pelihara dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Sertai kami Tuhan, kemanapun kami melangkah. Jauhkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Berikan kesehatan, kesembuhan bagi yang saat ini dalam keadaan sakit. Berikan ya Tuhan ketenangan hati bagi yang saat ini sedang gelisah. Berikan ya Tuhan kedamaian. Berikan kepada kami semua hati yang mau mendengar dan mengerjakan firman-Mu. Tuhan adalah Bapa kami, Bapa yang Maha Kasih. Kami juga mendoakan gereja-Mu AKBP Tamas dalam setiap keberjarakan kami saat ini ya Tuhan. Biar Engkau tetap menyatukan kami. Jauhkan dari kami ya Tuhan roh pertentangan, roh kebencian. Berikan kepada kami roh kedamaian di tengah-tengah keluarga di gereja-Mu ini. Biarlah Engkau senantiasa menjadi Raja dan Imam besar bagi kami. Bapa surga, Bapa yang makasih, ampuni kami dalam segala kekurangan kami. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal dan kudus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dosa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.